Shalom, sedang jemaat BEC Seoul Baru yang terkasih. Pagi hari ini mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca di dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai yang ke-44 yang mempunyai judul perikop air sumber hidup. Saya akan bacakan ayat tersebut. Yohanes 7 ayat yang 37. Dan pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh orang yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Amin. Ya, demikian firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 7 ayat yang 37 sampai 44. Dari ayat ini, hal yang pertama yang saya mau sampaikan adalah kapan peristiwa yang diceritakan di ayat ini itu terjadi. Di ayat pertama, tadi dikatakan bahwa pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, dan baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jadi di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa pada hari terakhir pada perayaan itu. Nah, perayaan itu tuh maksudnya perayaan apa yang ditulis di ayat ini tuh perayaan apa? Kalau kita baca ayat-ayat di atasnya, perayaan yang dimaksud adalah perayaan Hari Raya Pondok Daun. Jadi Hari Raya Pondok Daun ini adalah salah satu dari 3 hari raya besar bagi umat Yahudi. Jadi hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi selama 7 hari. Hari raya untuk merayakan puncak dari panen raya. Jadi ini hari raya yang dirayakan sebagai perayaan atas panen yang Tuhan berikan, yang Allah berikan untuk orang-orang Yahudi. Biasanya pada waktu perayaan Hari Raya Pondok Daun ini, umat Yahudi itu pada datang ke Yerusalem. Mereka datang ke Bait Suci untuk berdoa, untuk mengucap syukur, dan atas berkat yang Tuhan berikan lah. Jadi kita bisa bayangkan pada waktu Yesus berbicara seperti itu di Yerusalem, ya kemungkinan di Yerusalem banyak orang-orang Yahudi yang sedang datang ke tempat itu, dan banyak orang di Yerusalem ini yang mendengar perkataan Tuhan karena pada hari itu adalah puncaknya. Jadi memang pada waktu puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun ini. Ya. Jadi Hari Raya Pondok Daun ini tadi saya katakan mereka merayakan panen raya, puncak panen raya. Jadi mereka berdoa mengucap syukur, dan juga mereka berdoa untuk meminta hujan supaya pertanian mereka terus subur. Ya, seperti kita tahu bahwa air itu adalah sumber, kalau kita mau bertanam, air itu adalah sumber yang penting. Dan di Israel kan kita juga tahu adalah daerah Timur Tengah yang mungkin di sana jarang sekali hujan ya. Jadi di perayaan Pondok Daun ini
banyak orang Yahudi juga berdoa supaya mereka diberkati dengan hujan, supaya tanaman mereka bisa terairi dengan baik dan juga bisa tetap subur dan menghasilkan panen yang besar. Seperti itu. Jadi latar belakang peristiwa itu, latar belakang waktunya itu adalah ketika Hari Raya Palak Daun, ya. Tetapi pada waktu itu, saat orang-orang Yahudi di perayaan ini, saat orang Yahudi berdoa untuk mengucap syukur dan meminta hujan untuk pertanian mereka, Yesus datang dengan sebuah statement bahwa siapa yang haus datanglah kepadaku, maka datanglah kepadaku dan minum, seperti itu. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup, seperti ayat yang ke-37 dan 38 tadi katakan. Jadi mungkin pada waktu itu ya seperti di ayat-ayat selanjutnya yang kita baca tadi, ada sebuah pertentangan. Kenapa ada orang berani ngomong itu, kalau ada orang haus atau butuh air, datanglah kepadaku, datanglah kepada Yesus. Padahal kalau orang Yahudi di perayaan itu, mereka mindsetnya adalah mereka datang meminta hujan atau meminta air itu kepada Allah. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang asal usulnya tadi juga diperdebatkan dari Galilea atau dari mana, itu bicara seperti itu. Kalau kamu butuh air, haus, butuh air, datanglah kepadaku. Nah, dari hal ini yang saya tangkap itu seperti ini, saudara. Yesus itu datang, dia membawa pesan baru pada waktu itu untuk umat Yahudi, bahwa sumber hidupmu itu yang sebenarnya itu bukan dari tanamanmu, bukan dari air yang mengairi tanamanmu, bukan dari air hujan. Tapi sumber hidup yang asli itu adalah ketika kamu mengenal aku, ketika kamu datang kepadaku, datang kepada Yesus. Ini saya tangkap seperti itu. Jadi sumber hidup itu bukan saat hasil panen melimpah, orang-orang Yahudi diberkati dengan segala macam berkat yang melimpah, dengan panen yang melimpah. Tapi Tuhan ngomong, sumber hidupmu itu aku, seperti itu. Sumber hidupmu itu adalah ketika kamu mengenal Yesus dan mengerti Tuhan Yesus, seperti itu, ya. Itu yang saya tangkap dari hal ini, saudara. Jadi Yesus membawa pesan baru bahwa sumber hidup itu dia, ya. Sumber hidup ada di dalam Tuhan Yesus. Terus di ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa yang dimaksudnya ialah Roh Kudus, roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi yang dimaksud Tuhan itu yang akan memberi hidup itu nanti adalah Roh Kudus. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan punya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan menjadi sumber hidup, sumber air yang akan mengalir dari hati orang percaya dan akan membuat kehidupan. Di Roh Kudus itu akan memberi air dari hidup kita, membuat kehidupan melalui kita. Jadi saya tuh sering dari zaman dulu tuh sering merenung ini, kalau kita jadi ada perumpamaan tuh ada danau sama ada mata air. Kita pilih jadi danau atau pilih jadi mata air? Kalau saya itu pilih jadi mata air, karena dari mata air ini kan terus keluar airnya. Tapi kalau danau kan enggak. Danau itu kan cuma menampung. Dia enggak punya sumber air, tapi dia cuma menampung air dari sungai atau dari gunung, seperti itu. Jadi kalau saya lebih memilih jadi sumber air, karena enggak perlu menggantungkan diri terhadap sungai lain atau sumber air lain, tapi bisa menghasilkan air sendiri. Nah, seperti itulah kehidupan kita. Kalau kita punya Roh Kudus, kita tuh bisa mempunyai sumber air sendiri, dan air itulah yang akan memberikan kehidupan untuk kita, baik jasmani atau rohani.
di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 itu dikatakan seperti ini. Ini di dalam Alkitab bahasa Indonesia versi yang bahasa sehari-hari. Nih, tetapi Roh Allah, penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Ini ayat ini berbicara tentang Roh Kudus. Jadi Roh Allah, penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, ini yang dimaksud adalah Roh Kudus, akan mengajar kalian segalanya. Nah, ini yang saya garis bawahi di ayat ini adalah akan mengajar kalian segalanya. Jadi ketika kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita, dalam hati kita tuh sebenarnya punya resource yang tak terbatas gitu. Karena di ayat ini dikatakan bahwa akan mengajar kalian segalanya. Segalanya di sini saya percaya bukan hanya sekedar mengajar Alkitab, tapi dia akan mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang murid yang baik, bagaimana kita menjadi seorang pekerja yang baik, bagaimana kita menjadi seorang pebisnis yang baik. Saya yakin segalanya ini, seluruh kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita, Roh Kudus itu bisa mengajarkan. Jadi bisa dikatakan kalau dihubungkan dengan ayat yang di atas tadi, bahwa Yesus itu sumber hidup. Sumber hidup itu Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu akan memberikan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memberikan kita kepada Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segalanya. Jadi saya percaya bahwa ketika kita punya Roh Kudus, kita itu punya segalanya. Karena dia yang akan mengajarkan segala sesuatu yang mungkin belum pernah kita pikirkan, itu dia bisa mengajarkan. Kalau kita benar-benar bergantung sama Roh Kudus. Jadi poin pentingnya di sini adalah bahwa kita memerlukan Roh Kudus. Jadi ketika Yesus ngomong, "Aku adalah sumber hidup," ya, dia akan berikan Roh Kudus itu kepada kita. Dan sekarang kita sebagai orang percaya, kita sudah punya Roh Kudus di hati kita masing-masing. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir terhadap apa yang harus kita kerjakan besok. Kita tidak perlu takut atau cemas. Tapi yang kita perlu lakukan adalah kita berdoa supaya kita bisa mendengar suara Roh Kudus itu. Kita bisa mendengar apa yang Roh Kudus ajarkan itu di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melangkah dengan benar, baik di dalam hidup jasmani ataupun rohani. Ya, sekian sharing dari saya dari perikop Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai 44. Semoga boleh menjadi berkat buat sidang jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.